Jangan deh bang. Jangan nanti yang KRI. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ya kan? 5 tahun silam. Sekarang prioritasnya itu adalah untuk mereka-mereka yang sudah memiliki KTPL yang mereka tunjukkan kepada kita, tetapi yang betul-betul benar-benar berdomisili di lingkungan itu. Terus bagaimana kalau mereka yang memiliki identitas tidak sesuai dengan alamat TPS kita, bantu dia arahkan, Pak, Bu, Anda punya hak untuk memilih, tapi tidak bisa disalurkan di sini ya. KTP itu kan alamatnya di sini. Nah, seperti itu alamatnya kan di sini. Hadirin dimohon duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita BIMTEK pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat kasih sayangmu, izinmu dan ridhomu, kami pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi KPPS untuk pemilu tahun 2024 ini. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menerima materi nanti. Hindarkanlah diri kami semuanya ini dari gangguan dan godaan yang bisa menghambat belajar kami ini nanti. Berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, dan juga sikap kebijaksanaan dan keadilan, di mana itu semuanya modal untuk menegakkan demokrasi bangsa Indonesia kita ini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan untuk mengemban amanah yang sangat besar ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tanggung jawab kami, kerja kami, Engkau ridhoi dan menjadi amal ibadah bagi kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sambil angkat tangan, oke? Kemudian hore, gitu ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya. Oke, kita mulai ya. Itu ada yang duduk, memang nggak mau bantu ya? Kenapa? Iya. Tuh suara yang paling keren kayak gitu. Oke, lanjut. Dengarkan ya, pemilu tahun 2024 jawabannya. Lanjut. Iya. Mulai. Satu. Salah. Sorry. Pemilu 2024. Hore! Terima kasih. Duduk kembali. Udah kan? Kelurahan Pangkalan selesai. Iya. Kayaknya biasa terpilau tuh suaranya besar. Kelurahan Bagan Keladi. Agak lemah mungkin karena tertutup pohon sawit nih. Banyak pohon sawitnya. Kaya tuh. Ya, kita nantikan. Kelurahan Purnama. 1000 lebih ya 1000. Oke, demikian acara bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara sekecamatan Dumai Barat pemilihan umum tahun 2024 akan dipandu oleh Ketua PPK Kecamatan Dumai Barat yaitu Bapak Jaswadi Esos. Mohon maaf atas kesalahan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Indra, alamat tinggal di Kecamatan Sungai 9, Kelurahan Tanjung Nyembal. Dan saya alhamdulillah sudah punya istri, anak 4. Ya, 4. Yang pertama kelas 4 SD, yang terakhir baru umur 2 tahun lebih. Ya, semua perempuan.
Insya Allah mau cari laki-laki nanti. Gimana? Iya. Dan tinggal 9 dan kebetulan saya diminta oleh kawan-kawan KPU sebagai korwil ya, korwil di Dumai Barat dan 9 menyiapkan alat pengadaan. Saya mengatakan itu semacam setengah wajib lah. Kenapa? Yang lama itu biasa sampai subuh itu menyalin. Itu yang lama ya, menyalinnya itu yang lama. Ya. Nah, tapi kalau sudah selesai penghitungan, ya sah tidak sah lalu tulis ternyata sudah sinkron antara surat sah dan tidak sah, maka lalu difotokopi. Fotokopi semua lalu tanda tangan. Saya kira sebentar setengah jam selesai gitu. Tapi kalau harus menulis lagi, menyalin lagi, ya itu akan membuat waktu kita lama. Ya apalagi yang untuk partai itu jam-jam terakhir gitu. Yang urutan penghitungan itu dimulai pertama presiden dulu ya. Presiden itu wajib. Jangan ada mulai DPR kota. Itu ditemuan nanti. Bisa-bisa saja itu PSU. Karena apa PSU? Karena pemungutan penghitungan tidak sesuai prosedur. Ini hati-hati. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau sudah nanti pemungutan penghitungan tidak sesuai prosedur, maka pengawas TPS, kita di TPS itu ada pengawas ya, satu orang pengawas TPS, namanya PTPS, itu bisa saja mencatat kejadian itu. Memang hari itu tidak tegur, bisa saja tidak sampaikan ke KPPS, ke Bapak Ibu, catat lalu disampaikan kepada pengawas CAM melihat oh ini PSU gitu, kenapa tidak sesuai prosedur? Misalnya Bapak Ibu mulai DPR kota dulu gitu, tidak presiden dulu gitu, penghitungan ya kota. Maka dicatat kejadian itu, lalu dibuat form A, lalu bisa saja direkomendasikan untuk PSU. Kita kerja 2 kali. Nah, itu yang diperhatikan. Maka itu prosedur. Pertama penghitungan itu adalah pertama presiden dahulu, kemudian apalagi yang kedua DPR RI, kemudian DPD, kemudian provinsi, kemudian kota terakhir. Kalau karena DPR, provinsi dan kota itu terakhir, tentu menyalinnya itu tentu terakhir. Kalau dia di awal, tentu satu orang mungkin kita tugaskan untuk menyalin, kerjaannya menyalin gitu kan, mungkin bisa cepat. Tapi kalau karena DPR, provinsi dan kota itu terakhir, tentu menyalin terakhir. Kalau kita tidak menyiapkan alat penggandaan, tentu lama. Nah, itu lama proses penyalinan itu. Makanya harapan saya Bapak Ibu semua, khususnya di Dumai Barat ini, apalagi di Kota Dumai, ada pengadaan siaplah. Karena ada uang sewanya, khusus uang sewanya. Uang sewanya bukan diambil dari yang 2,5 juta tadi. Tapi ini kan kita sampaikan lagi itu yang dari dahulu pada saat kami konsultan disampaikan seperti oleh Ketua KPURI. Tapi nanti kita akan rincikan lagi. Itu ada uang khususnya untuk sewa itu. Itu masih sementara. Jadi gunakan yang sudah dipresentasi oleh KPU, ya, Bapak Ibu ya. Itu urutannya pada saat penghitungan. Kemudian apalagi yang dilakukan pada saat ini belum masuk tahapan pemungutan ya. Ini masih awal, yaitu menyiapkan tempat, ya, kemudian papan pengumuman, ya, kemudian kalau memang nanti TPS kita karena tendanya mungkin tidak cocok, tidak pas dengan 8x10, tambahkan saja tadi plastik. Karena Bawaslu kemarin pada pemilu yang lalu seperti itu, walaupun tenda kita mungkin 8x8, gitu ya, atau 8x6, hanya bisa untuk yang penting-penting saja di tenda, misalnya untuk ketua dan anggota, kemudian ada yang penting aja untuk kotak bilik suara, ya. Kemudian yang lain mungkin bisa di luar, misalnya KPS nomor 7 tidak, tenda pun tidak ada apa, tidak masalah, mungkin dia bisa agak di luar, karena kan itu butuhnya dari pagi saja ya, sampai malam, ya bisa saja mungkin di luar, tidak pakai tenda, ya, tapi tambahkan tali gitu, supaya ukurannya cukup 8x10. Membatasi, kan batasannya itu, membatasi cukup saja dengan tali, ya itu. Jadi supaya tetap bisa di ukuran minimal 8x10, jangan sampai ini menjadi permasalahan pada saat pemungutan nanti. Kemudian kalau tahapan itu saja, ya, pemungutan, kemudian persiapannya ya, persiapan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian kita masuk terhadap pemungutan. Sebelum pemungutan jam 7, ya, Bapak Ibu sudah dipastikan sudah membagi petugas-petugas KPPS, ya, sudah bagi siapan 1, 2, 3, 4, ya, itu sudah dibagi. Kemudian ada namanya sebelum hari pemungutan itu penyampaian C pemberitahuan. Dulu namanya C6, ya Bapak Ibu yang tidak pelaksana Pilkada 2020 namanya C6. Hari ini tidak ada lagi, ya, ini untuk umum ya, saya sampaikan secara umum. Tidak ada lagi nama C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi nama simbol angka, tidak ada lagi. Yang ada hanya C pemberitahuan untuk undangan, penggantinya C6 nama C pemberitahuan. C1
itu namanya sekarang C hasil, dulu nama C1 ya, yang pom kecil yang isi hasil pemilu, sekarang namanya C hasil. Kemudian lampirannya, salinannya untuk dikasih partai namanya salinan C hasil. Ya. Kemudian yang kejadian khusus nama C2 dulu, C2 kejadian khusus, hari ini namanya kejadian khusus, C kejadian khusus, tidak lagi C2. Kemudian untuk daftar hadir namanya C7, sekarang tidak lagi C7, namanya adalah daftar hadir, C daftar hadir gitu. Jadi langsung saja, tidak ada pakai simbol-simbol angka. Ya, karena kalau simbol angka kita harus berpikir lagi, C1 apa ya? C2 apa ya? Lihat lagi tabel. C1 adalah ini, C2 adalah ini happening. Ya, nah sekarang untuk mulai pilkada kemarin 2020 sampai hari ini kita langsung namakan apa nama pemilih itu. C daftar hadir, C kejadian khusus, C hasil, C apa? Daftar hadir, kemudian C pemberitahuan. Ya itu dia. Jadi sebelum pemungutan tanggal 14 ada nama C pemberitahuan yang perlu Bapak Ibu sampaikan ke pemilih. Kapan waktu penyampaian? Ya, ini perlu kami sampaikan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya itu bisa disampaikan 1 hari sebelum hari pemungutan. Hari tidak boleh lagi. Jadi Bapak Ibu mulai tanggal 13, 12, 13, 11, 12, 13 itu adalah waktu Bapak Ibu menyiapkan TPS saja. 11, 12, 13 waktu Bapak Ibu menyiapkan TPS saja, tidak ada pekerjaan lain. Ya. Kemudian kapan waktu menyampaikan C pemberitahuan adalah dimulai dari kami menyampaikan C pemberitahuan ke Bapak Ibu. Kami usahakan tahapannya itu di tanggal 6 tidak salah. 6 kami sudah sampaikan C pemberitahuan ke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sampaikan C pemberitahuan itu paling lambat sampai tanggal 11. Tanggal 10, karena 3 hari sebelum hari pemungutan. Tanggal 10 ya, 11, 12, 13 itu udah 3 hari ya. Berarti tanggal 10 terakhir Bapak Ibu nyampaikan C pemberitahuan ke pemilih. Kalau sampai tanggal 10 tidak bisa lagi tidak sudah selesai, maka tidak ada lagi penyampaian C pemberitahuan itu mulai tanggal 11 itu tidak ada penyampaian. Jadi tanggal 10 stop. Kami akan pantau Bapak Ibu semua melalui PPS. Stop KPPS menyampaikan C pemberitahuan di tanggal 11. Tidak ada lagi cerita penyampaian C pemberitahuan. Kecuali pemilih yang nggak ditemui. Kalau pemilih nggak ditemui, itu pun bukan Bapak Ibu yang datang ke rumahnya, tapi kirim aja pakai WA, foto kirim gitu, atau dia datang. Dia harus datang, pemilih itu wajib datang ke Bapak Ibu KPPS mulai tanggal 11, 12, 13. Kalau dia datang ternyata benar dia pemilih itu, maka berikan. Untuk Bapak Ibu nyampaikan lagi tidak ada lagi, ya. Jadi Bapak Ibu mudah, artinya mulai kita akan segerakan C pemberitahuan ini lagi cetak, lagi pengadaan, lagi pengadaan C pemberitahuan itu kita usahakan di tanggal paling lambat tanggal 9, ya paling lambat, ya usahakan tanggal 6 itu kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya waktu panjang menyampaikan C pemberitahuan itu sampai tanggal 10 hari terakhir. Dan C pemberitahuan itu bisa Bapak Ibu sampaikan via WA. Dipoto, sampaikan. Kalau pemilihnya tidak ada di lokasi Bapak Ibu itu, ya. Misalnya pemilih itu ternyata kenal, tapi pemilih itu ada di kecamatan lain, kelurahan lain, ya nggak mungkin juga Bapak Ibu kecamatan kelurahan lain, kan gitu. Tidak juga mungkin sampai ke RT lain yang jauh. Tapi kalau RT-nya hanya berdekatan, silakan, walaupun berbeda RT ya, berbeda. Karena data pemilih kita hari ini bisa saja berbeda RT, yang lumayan agak inilah ya data pemilih kita. Tapi untuk karena kita data milih penyusunan itu per kelurahan gitu, ya, satu kelurahan dalam satu TPS gitu. Jadi bisa saja beberapa RT gabung kelurahan, bisa saja berbeda RT. Kalau dulu kita usahakan data pemilih kita itu satu TPS satu RT, atau gabung 2 RT, tidak ada lagi pemecah-pecahan, kan gitu. Tapi hari ini nanti Bapak Ibu kalau lihat data pemilih kita, kalau nanti itu data pemilih ini kok kenapa ada sampai bergabungan 4 RT gitu, ya harap maklum saja. Karena kita ingin pastikan kelurahan kita di antar kelurahan itu tidak terlalu jauh. Kemarin pada saat penyusunan data pemilih kita usahakan contoh di Bagang Keladi, karena dia jauh ya kita usahakan cari RT terdekat. Kalau untuk daerah Pekarangan Selesai misalnya, ya itu mungkin bisa saja satu kelurahan itu beberapa RT digabung gitu kan, itu bisa saja terjadi. Jadi ya, karena kita menganggap di daerah kota itu adalah tidak terlalu jauh, ruang lingkup di kelurahan itu hanya berdekatan saja. Ya tuh. Jadi mengenai penyampaian C pemberitahuan itu, ya
paling lambat tanggal 10 ya. Kemudian jika ternyata sampai tanggal 10 itu ada Bapak kenal dengan pemilih itu, dia jauh lokasinya beda kelurahan, sampaikan saja pakai WA, foto WA, tapi di screenshot tangkap layar namanya, atau screenshot tangkap layar membuktikan Bapak Ibu sudah menyampaikan ke pemilih itu. Simpan tuh buktinya. Karena kalau menyampaikan secara manual kan ada tanda terima tuh. Dan terima simpan, membuktikan Bapak Ibu sudah menyampaikan. Tapi kalau untuk pembuktian secara foto itu di screenshotkan atau tangkap layar, simpan foto itu sementara pemilu selesai ditentukan. Setelah itu mau dihapus silakan lah gitu. Ya, karena nanti disampaikan juga kepada PPS. Itu dia. Itu yang tidak ditemui. Kalau ditemui silakan sampaikan cip pemberitahuan itu kepada pemilih, ya, sampaikan, kemudian dipoto bahwanya Bapak Ibu sudah sampai. Kemarin ada bertanya nih, pada saat kami BIMTEK PPS, kalau kami harus setiap pemilih, kalau satu PPS itu ada 300, berarti 300 foto gitu. Tentu kan seperti itu. Setiap pemilih foto yang kita sampaikan. Ya, kalau dia satu keluarga, mungkin ada 5 dalam satu keluarga itu, berarti 5 kita berikan, tentu dipoto, tentu satu foto cuman ya, nggak sampai 5 kan. Nah, kalau yang satu pemilihnya cuma satu, tentu foto. Tentu kata KPPS, nanti KPPS kan menyampaikan ke PPS nih, tentu berat nih, banyak loh. Saya pun tidak bisa jawab karena memang itu anjurannya seperti itu, supaya nanti tidak dipersoalkan kita tidak menyampaikan pemberitahuan itu. Artinya tetap foto, persoalan nanti HP PPS berat tak berat itu biarlah PPS yang menanggung. Yang penting Bapak kirim aja lah pada saat hari pemungutan gitu kan. Satu hari menjelang pemungutan, sampaikanlah foto itu dan rekap yang tidak tersampaikan itu kepada PS. Biar nanti PS sampaikan, disimpan di laptop. Kalau berat HP-nya simpan di laptop. Yang penting sampaikan. Ya, difoto itu Bapak Ibu menyampaikan ke rumah pemilih, lalu diserahkan buat tanda terima, lalu foto. Ya, berdua lah kalau saya menyampaikan berdua. Kalau Bapak Ibu kan udah 7 nih udah dilantik. Kalau dahulu yang dilantik itu cuma ketua, maka yang menyampaikan undangan itu cuma ketua. Maka berat ketua menyampaikan sendiri gitu. Sementara yang lain 7, yang 6-nya mau menyampaikan belum dilantik gitu. Tentu banyak protes kemarin, terutama Bawaslu, pengawas kecamatan atau pengawas kelurahannya protes. Loh, itu kan belum dilantik, baru di SK-kan. Kok bisa dia menyampaikan pemberitahuan, bisa bekerja? Nggak boleh itu. Ada pendapat seperti itu. Maka mungkin atas masukan itu hari ini KPS kita dilantik secara serentak sama ketua. Supaya apa? KPS 6 sampai 7 itu leluasa melakukan pekerjaan tanpa ada ragu lagi bahwa saya sudah resmi menjadi penyelenggara. Udah bisa. Jadi berdua kan bisa saja untuk memfoto satu menyerahkan, satu memfoto. Maksudnya sudah bukti menyerahkan. Kemudian itu waktu ya. Sampai dengan tanggal 11 tidak ada penyampaian kecuali orang yang tak ditemui dan dia datang ke Bapak Ibu baru serahkan. 11, 12, 13, 3 hari itu adalah jadwal orang yang tak dapat cip pemberitahuan, dia datang ke Bapak Ibu meminta cip pemberitahuan, kemudian dicek benar dia memang terdaftar di tempat itu, betul dia pemiliknya, maka baru serahkan. Itulah dia. Kemudian tanggal 13 sampaikan rekap berapa yang tersampaikan, berapa tak tersampaikan, ada formnya, nanti PPS kita berikan ke Bapak Ibu, tabel berapa yang tersampaikan, berapa tak tersampaikan. Yang tak tersampaikan ini karena apa? Meninggalkah, atau karena dia pindah memilih, atau karena dia tidak ditemui, itu ada rinciannya. Kemudian sampaikan kepada PPS daftar nama-nama yang tak jumlah orang yang tak tersampaikan. Untuk diketahui, untuk C pemberitahuan hari ini tidak lagi Bapak Ibu menulis NIK, NKK, nama, alamat, tidak perlu lagi. Karena C pemberitahuan itu sudah ada namanya. Ya, yang Bapak Ibu tulis hanya alamat TPS. Karena kan alamat TPS kita nggak tahu nih, bisa saja sebelum menjalankan pemungutan bisa saja pindah. Karena banjir dan segala macam bisa saja pindah, maka alamat TPS tidak kita buat. Ya, langsung kita sudah ketik di situ. Yang perlu Bapak Ibu tulis hanya alamat TPS sama jam kehadiran. Ini perlu saya tegaskan, perhatikan betul-betul. C pemberitahuan nanti itu ada jam pemungutan. Ya, jam pemungutan itu mulai jam 7 sampai jam 13. Itu sudah bagus waktu setempat. Ya, jam 7 sampai jam 13, jam 1 siang. Itu sudah tulis. Ada nanti poin di bawahnya jam kehadiran. Untuk pemilu 2004 ini, karena kita memang takutnya menumpuk di sebuah TPS pemilih, maka dibagi 4 zona waktu.
4 zona waktu. Jadi itu Bapak Ibu tulis, misalnya gini, kalau di pemilih Bapak Ibu satu TPS itu ada 200 pemilih, maka dibagi 4. Data milik kita berdasarkan abjad. Nama A dulu, mungkin dari pertama A, mungkin B, C sampai Z. Jadi bagilah, kalau 4 zona, kalau pemilih Bapak Ibu ada 200, maka bagi 4 waktu berarti ada 50. Maka 50 orang pertama dari A mungkin sampai ambil B atau C gitu kan, 50 hitung 50, ditulis kehadirannya jam 7 sampai jam 7.59 atau jam 8 gitu. Jam 7 sampai jam 7.59 ditulis di situ kehadirannya. Habis 50 orang. Kemudian 50 orang lagi ya ditulis jam 8 sampai jam 8.59, satu jam keduanya gitu kan. 8 sampai jam 8.59, habis 50 orang. Kemudian 50 orang lagi jam 9 sampai 9.59. Kemudian jam yang berikutnya 50 orang lagi kan 200 pemilih ya, kan 200 pemilih bagi 4 dapat 50. Maka 1 jamnya lagi adalah jam 10 sampai jam 10.59. Itulah waktu kehadirannya. Pada hari pemungutan, jika yang bersangkutan hadirnya tidak sama dengan jam yang diberitahuan, terima saja, nggak apa-apa. Ya, jangan dilarang. Lu Bapak Ibu harusnya dari pagi nih, jam 7 sampai jam 9. Sekarang jam 12 siang, nggak bisa lagi video. Jangan, pidana, karena menghalangi, nggak boleh. Itu hanya alternatif agar pemilih itu tidak menumpuk. Kalau pemilih itu ramai-ramai datang jam 7 sampai jam 10, kita pun juga kesibukan ya. Terlalu sibuk nanti KPS nomor 4, nomor 5 terlalu sibuk. Itu khawatirnya nanti. Maka KPRI mengambil kebijakan untuk dibagi waktu. Namun kalau dia hadir tidak sesuai waktu yang kita tentukan, ya terima. Tapi dengan syarat jamnya adalah jam 7 sampai jam 13. Kalau hadirnya jam 4 sore atau jam 3 ya sudah lewat. Ya, itu jangan paham Bu ya. Nanti kalau ada paham itu silakan tanya PPS. Pak, ini penting, kenapa? Jangan sampai ada pelarangan. Karena ini kenapa saya agak sedikit tegas, karena jika kita melarang orang menggunakan hak pilih, pidana. Hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kita melarang orang menggunakan hak pilih, ternyata dia berhak memilih itu. Tapi kalau kita melarang orang itu tidak berhak, tidak ada masalah. Karena memang juga tidak punya hak dari situ, bisa kita larang, itu nggak ada sanksinya. Tapi kalau kita melarang orang yang berhak memilih TPS kita, itu jika nanti dilaporkan, itu ada unsur pidananya. Hati-hati. Ini perlu kami sampaikan, sampai nanti kita tak mau pemilu kita selesai, calon presiden yang terpilih, DPR yang terpilih, DPD yang terpilih, kita yang berurusan dengan hukum. Dan itu pernah terjadi, ya pernah terjadi di daerah lain, di kotanya juga ada pernah terjadi, tapi tidak perkara melarangan itu, ada perkara lain gitu. Kita tidak mau ya setelah pemilu terpilih, ada yang terpilih, kita masih berurusan dengan hukum, apalagi persoalan pidana, itu yang sampai terjadi seperti itu. Ya, itu pemilihan zona waktu. Ya, nanti kita PPS nanti membimbing lah Bapak Ibu dalam pemilihan zona waktu. Tapi sekarang itu sudah jelas lah penyampaian saya tentang pemilihan zona waktu. Intinya itu hanya untuk agar tidak menumpuk. Kemudian kehadiran lagi, di masalah kehadiran, yang itu pemilih yang DPT. Ya, pemilih DPT daftar pemilih tetap. Ya, DPT itu kehadirannya ataupun waktu dia memilih jam 7 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Namun itu kategori pemilih 1. Kategori pemilih lainnya adalah DPTB. Apa itu DPTB? Daftar pemilih tetap tambahan. Pindahan, maaf, DPTB. Daftar pemilih pindahan. Ya. Daftar pemilih pindahan itu orang yang tak bisa memilih TPS tempat dia terdaftar di DPT, dia memilih di tempat lain. Itu daftarnya kita berikan nanti. Ada daftarnya. Kapan kehadirannya? Kehadirannya adalah dimulai jam 7 sampai jam 13, itu waktu dia mencoblos, sama sebenarnya. Namun di C pemberitahuannya, waktu kehadirannya atau dia membawa, kalau dulu namanya A5, pindah memilih. Sekarang nggak A5 lagi namanya adalah A pindah memilih. Jadi orang yang pindah memilih, dia tidak terdaftar di TPS kita, mungkin datang dari kelurahan lain, kecamatan lain, kota lain, dia datang ke TPS kita membawanya A pindah memilih. Begitu dia bawa, itu kapan waktunya dia bisa memberikan waktu yang dianjurkan untuk melakukan pemungutan jam 11 sampai jam 13, 2 jam terakhir, jam 11 sampai jam 13. Yang pindahan ya, pindahan
Kalau dia hadirnya sebelum itu jam 7, terima, jangan dilarang. Karena waktu dia bolehnya dari jam 7 sampai jam 13. Namun dianjurkan hari ini ya jam 11 sampai jam 13. Kalau dia hadirnya di bawah itu ya silakan terima. Ya. Walaupun kita menganjurkan itu di jam 11 sampai jam 13. Paham Bapak Ibu ya? Itu pemilih pindahan. Kemudian ada pemilih namanya pemilih DPK, daftar pemilih khusus. Apa itu daftar pemilih khusus? Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kita dan dia tidak membawa surat pindah memilih, dia hanya bermodalkan KTP. Modalnya cuma KTP, datang dia ke TPS kita, Pak saya ingin memilih karena KTP saya sama dengan alamat TPS ini. Syaratnya itu ya, harus sama ya. Kalau dia keluar lain tolak aja. KTP dia itu kelurahan bukan kelurahan kita, tolak aja. Atau bukan RT kita, tolak saja. Ayo. Tapi kalau RT-nya sama dengan RT kita, ya, atau di wilayah kerja kita mungkin TPS 1, wilayah kerjanya ada juga TPS 2, ada RT 2, ada RT 3, ya terima saja karena memang TPS-nya di TPS 1, ada RT 1. Jika sama, maka terima dia. Kapan dia waktu bisa memilihnya? Itu wajib ini jam 12. Jam 12 sampai jam 1 jam terakhir. Nah, ini perlu diperhatikan. Pemilih yang bermodalkan KTP dan dia tidak terdaftar di DPT kita, itu jamnya wajib jam 12 sampai jam 13. Itu wajib. Kalau dia datangnya sebelum, tolak saja, itu nggak apa-apa. Itu nggak ada unsur pidananya. Ya, tapi dengan baik ya, jangan nolaknya, bukan jangan kasar ya. Nanti kasar kita dianggap tidak melayani ya. Caranya maaf Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pemilih DPK, pilihnya nanti jam 12. Tapi tidak pas, sekarang kita daftarkan dulu gitu. Nah, ada daftarnya. Ya, nanti ada belangko kosong kita berikan, catat dulu. Sini KTP-nya Pak, kita catat nama, alamat segala macam nicknya, kita catat. Lalu Bapak Ibu, Bapak nanti pilihnya jam 12 Pak ya. Nanti datang lagi Pak ya. Nah, misalnya datang jam 8, saya mau kerja nih Pak, nggak boleh Pak dari sekarang, walaupun Bapak mau kerja. Bapak mau pergi keluar kota, ya tetap nanti jam 12 baru bisa memilih. Nggak bisa dari sekarang, karena ini jam Bapak hanya pemilih KTP. Itu milihnya jam 12, itu wajib. Ya, tidak boleh dikasih awal. Kalau ada dikasih awal, itu bisa saja potensi PSU. Ya, itu ya. Itu pemilih DPK. Itu kategori pemilih ya. Saya walaupun loncat sampai pemungutan, tapi tidak apa, itu karena tadi membahas tentang C pemberitahuan ya. Kemudian penyiapan TPS sudah. Kemudian pada hari pemungutan, ya pemungutan jam 7. Kalau udah pemungutan jam 7, jam 6 kita udah standby ya. Udah standby, sudah mulai hadir, menyiapkan tempat, kursi dan segala macam, menempelkan pengumuman karena pengumuman salinan DPT ya sudah kita umumkan di luar. Ya, kemudian daftar calon kita umumkan. Maka jam 7 baru kita boleh melakukan pemungutan. Untuk pemungutan dimulai jam 7, diawali dengan, kalau peraturan KPU ini diawali dengan pengambilan sumpah KPPS dan Dimas. Memang ada pertanyaan, apa pada saat Bapak Ibu kemarin sudah bersumpah, apakah nanti dia bersumpah lagi? Ya, kan gitu tuh. Berdasarkan peraturan KPU itu diambil sumpah. Namun kita lihat nanti kalau memang ada kebijakan KPU tidak perlu lagi pengambilan sumpah, maka tidak perlu lakukan. Karena memang hari ini Bawaslu berpedoman kepada peraturan KPU. Karena kemarin kita bincang sama Pak Nuacam, ya kami kan berpedoman pada peraturan KPU. Kerja kami kan ada pengambilan sumpah. Walaupun kita kemarin Bapak Ibu sudah diambil sumpah gitu kan. Nah, karena alat kerjanya itu diawali jam 7 pengambilan sumpah. Kalau kita tidak mengambil sumpah, tentu dibilang dia akan mencatat KPPS tidak diambil sumpah jam 7. Tentu catatannya seperti itu. Nah itu. Jadi kalau untuk sementara, ya untuk sementara anjuran saya lakukan saja pengambilan sumpah. Karena apa? Karena ada petugas Dimas yang belum hari ini diambil sumpah. Karena petugas Dimas itu kan diambil sumpahnya. Jadi pada pemungutan jam 7 tetap saja pengambilan sumpah KPPS dari nomor 6 sampai nomor 1, 2 sampai 6, kemudian ditambah dengan petugas ketertiban, pengawas Dimas kita. Paham sumpah. Toh pengambilan sumpah juga tidak makan waktu yang lama, paling cuma 1 menit. Hanya baca saja ya, ya, kemudian diikuti, ya setelah itu sudah selesai. Kecuali menambah menimbulkan biaya, iyalah oke lah, mungkin kita agak keberatan. Tapi kalau tidak tidak ada biaya, ya lakukan saja lah. Karena memang alat pengawasan bahwa pengawas milu itu
diambil sumpah nggak jam 7 itu saja. Ya, untuk sementara karena itu lakukan saja. Namun nanti kalau ada ketegasan dari kami dari KPUI, nggak perlu lagi mengambil sumpah, kita akan sampaikan. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui PPS, nggak perlu lagi mengambil sumpah, jadi nggak usah lagi. Ya, tapi untuk sementara karena belum ada informasi yang penting, maka lakukanlah saja pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah itu dilakukan jam 7. Kalau jika pada saat jam 7 itu karena masih pagi ya, belum ada pemilih, belum ada saksi, belum ada pengawas TPS, maka tunda. Ya, ditunda sampai dengan mereka hadir. Paling lama kapan sampai mereka hadir, pemilih, saksi dan pengawas TPS? Jam 7.30. Hanya setengah jam saja tundanya. Ya, kalau misalnya 7.15 sudah hadir, ya lanjut. Ya, jam 7.10 sudah hadir ya lakukan. Paling lama penundaan itu hanya setengah jam sampai 7.30. Kalau sampai 7.30 mereka juga tidak hadir, pemilih, saksi atau hanya pemilih saja yang hadir, ya, saksi tidak hadir, maka lakukan. Ya, lakukan jam 7. Diawali dengan pengambilan sumpah. Sudah lakukan pengambilan sumpah, maka setelah itu berlaku buka kotak. Untuk saksi, kapan saksi itu hadir? Hadir pada hari pemungutan. Kapan penyerahan mandat? Penyerahan mandat itu adalah dilakukan 1 hari sebelum hari pemungutan. Idealnya seperti itu. Namun jika saksinya hadir pada saat pemungutan berlangsung mungkin jam 8 atau sebelum pemungutan jam 7 dia hadir, atau jam 9 atau jam 12 atau jam 1 atau jam 2 masih proses pemungutan penghitungan, terima saja, jangan dilarang. Ya, idealnya dia mengasih mandat itu 1 hari sebelum, idealnya seperti itu. Namun kalau dia tidak juga menyampaikan, kemudian hadirnya pada saat proses pemungutan, proses penghitungan, sebelum kotak itu kita antar ke PPS, maka terima saja mandatnya. Tapi catat, di kejadian khusus orang-orang yang tidak ideal. Artinya penyampaian mandat itu tidak idealnya kapan? Dimulai pagi pemungutan kan itu mulai tidak idealnya. Kalau idealnya kan 1 hari sebelum. Ya, kalau 1 hari sebelum tidak perlu dicatat di kejadian khusus. Tapi kalau datangnya pada hari pemungutan sudah berlangsung sampai dengan terakhir pemungutan penghitungan, jika hadir di situ catat khusus. Supaya apa? Ini penting. Supaya apa? Supaya kita tahu jam berapa dia hadir, ada catatan kejadian khusus, supaya apa? Dia tidak bisa protes pada saat dia tidak hadir gitu. Misalnya nih pada saat di pleno PPK nanti gitu kan, kami di partai ini bahwasanya kami protes pada saat pemungutan jam 7 ini gitu masalahnya. Sementara dia datangnya jam 1 gitu. Yang mana mungkin dia protes sementara dia tak menyaksikan gitu. Karena itu bisa terjadi gitu. Bisa terjadi pada pemilu yang lalu gitu. Memang protesnya bukan saksi, tapi kami ada permasalahan kemarin di pemilu 2019, yaitu ada pemilih DPK, pemilih khusus ya, dia datang tapi surat suaranya tidak cukup. Surat suaranya tidak cukup dan seharusnya idealnya dia pemilih yang DPK ini tidak cukup ini, suara tidak lagi TPS kita, idealnya kan dia harus memilih TPS lain gitu. Nah, itu. Namun itu dipersoalkan ya, oleh saksi, tapi bukan saksi TPS tapi saksi luar memprotes, lalu kami dia laporkan ke Bawaslu. Pada saat itu di Bawaslu dia menjadi saksi, kami dapat informasi dari di warung kopi, dari kata-kata ini kan itu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan itu. Nah, jadi catat kehadirannya jam berapa saksi itu menyerahkan mandat, catat kehadirannya jam 7, setelah jam 7 itu. Kalau hadirnya setelah jam 7, catat di khusus. Itu dia saksi ya. Kemudian saksi itu siapa saja yang bisa menjadi saksi? Ya, siapa saja bisa menjadi saksi? Yang bisa menjadi saksi itu adalah warga negara Indonesia yang mendapat surat mandat. Ada surat mandatnya. Surat mandatnya siapa yang menyampaikan surat mandat? Siapa yang menandatangani? Kalau untuk saksi presiden yang menandatangani bisa calon presidennya atau tim kampanye tingkat kota. Kalau ada tim kampanye tingkat kecamatan, tolak saja, nggak boleh. Jadi saksi itu hanya saksi paling rendah itu adalah saksi tim kampanye tingkat kota atau calon sendiri menandatangani. Nah, silakan terima. Ya, maksimal 2 orang saksi. Yang boleh masuk ke TPS hanya 1.
setiap saksi masing-masing pasangan calon presiden. Satu orang saja. Kalau dia ada saksinya 2, maka yang boleh cuma 1 di TPS. Itu dia. Kemudian ada lagi saksi DPD, calon perseorangan. Ya, selamat datang Pak Ketua KPU. Selamat bergabung. Pak Ketua kita, KPU Kota Dumai. PPS tuh Pak. Nah, PPS kita di depan. Nah, silakan Pak.